Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa berjumpa kembali di blog falsafah dan teori keperawatan. Nah, sebelumnya mari kita awali dulu dengan membaca doa mau belajar dan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, semoga dengan kita berdoa sebelum belajar itu nanti kita akan lebih mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Amin. Kesempatan kali ini kita akan belajar terkait etika perawat muslim gitu. Bagaimana kita sebagai seorang perawat yang muslim gitu, yang beretika, bertata krama yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini nanti bersama saya. Sebelum masuk ke terkait topik di etika, kita kenal terlebih dahulu seorang perawat Islam. Di mana Rufaidah ini adalah seorang perawat profesional di dalam sejarah Islam gitu ya. Rufaidah ini dulu hidup di zaman Rasulullah gitu ya, pada abad pertama itu dia memberikan seluruh kehidupannya itu untuk melayani atau merawat masyarakat luas gitu ya, terkait kesehatannya. Dia juga di sini sangat-sangat berperan penting gitu saat terjadinya peperangan gitu ya. Jadi saat perang dulu gitu, Rufaidah ini berperan untuk membantu merawat tentara-tentara muslim yang saat itu terluka gitu ya. Jadi di sini dia memberikan perawatan yang terbaik gitu ya. Di bagian belakang itu dia merawat semua tentara yang terluka itu. Sehingga ini menjadi apa namanya? Penciri gitu ya. Dia menjadi terkenal gitu sebagai pionir dari perawat Islam yang sangat ramah dan juga sangat empati gitu ya, sangat empati, sangat mudah ringan gitu ya, membantu sesama Muslim yang membutuhkan bantuan, yang sakit di sini. Nah, ada beberapa hal itu yang perlu kita pelajari untuk kali ini. Itu kita akan nanti mereview sedikit tentang apa itu keperawatan, kemudian bagaimana peran dakwah kita sebagai seorang mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian kita mereview terkait bagaimana hijab itu dalam Islam. Nah, sekilas kita membahas terkait keperawatan. Apa sih itu sebenarnya nursing atau keperawatan itu? Jadi di sini adalah sebuah kegiatan dalam memberikan asuhan keperawatan gitu kepada individu, kepada keluarga, kelompok maupun masyarakat gitu dalam keadaan sakit maupun sehat. Ini sudah sangat-sangat jelas sekali gitu ya di Undang-Undang tahun 2014 ini. Jadi kita memberikan asuhan kepada individu. Individu di sini atau orang sakit di sini itu sering kita bisa menyebutnya klien atau pasien gitu. Lebih tepatnya kalau pasien itu biasanya kita menyebut orang sakit yang berada di rumah sakit. Kalau klien itu orang sakit yang berada di masyarakat. Jadi sama ya penyebutan klien atau pasien itu. Nah, di sini kita memberikan layanan langsung kepada individu yang sakit tersebut, atau juga kita memberikan layanan itu kepada keluarga. Jadi, keluarga yang dia ada anggota keluarga yang sakit juga kita berikan tindakan atau asuhan keperawatan yang bagus gitu, agar dia mampu memanajemen beban yang selama ini dia rasakan selama merawat anggota keluarga yang sakit, atau mungkin ada manajemen stres gitu ya, bagaimana harus memanajemen waktu, dia harus bekerja, dia harus merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, itu perlu kita berikan edukasi juga. Kemudian bisa kita layanannya itu berbentuk kelompok gitu ya. Jadi masalah sesama orang yang sakit gitu ya, kita membentuk kelompok atau terapi suportif atau dukungan kelompok gitu ya. Nanti satu sama lain itu saling berbagi pengalaman, sharing informasi, sharing bagaimana selama ini dia menjalani proses pengobatannya gitu ya. Jadi biar ada
tukar pengalaman gitu ya antara satu pasien dengan pasien yang lain. Bisa juga kelompok ini kelompok keluarga, itu juga bisa. Jadi saling menguatkan antar keluarga dalam merawat anggota keluarganya yang sakit. Atau di sini kita juga memberikan asuhan itu kepada masyarakat luas gitu ya. Jadi bagaimana tindakan edukasi untuk tindakan preventif atau promosi kesehatan, mungkin sebagai contoh tuh perilaku hidup bersih sehatnya ya kepada masyarakat yang harus kita tanamkan itu bagaimana. Nah, itu harus kita juga berikan layanan yang terbaik. Nah, di sini tidak hanya tadi ya individu yang sakit saja yang kita rawat, tapi yang sehat pun juga harus kita rawat. Maksudnya di sini adalah misalnya ada anggota keluarga dia dengan anak bayi gitu ya. Nah, bagaimana stimulasi perkembangan yang harus kita ajarkan kepada orang tua tersebut agar bayi tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara sehat gitu. Itu harus kita juga penting di sini peran kita sebagai perawat masuk di situ juga. Jadi tindakan promosi edukasi kepada individu yang sehat agar tetap sehat gitu ya. Kemudian kita berikan perawatan pada keluarga atau individu yang sakit. Nah, dikatakan kita sebagai seorang perawat apabila kalian itu sudah lulus di pendidikan tinggi keperawatan, baik itu yang ada di ya sekolah boleh di luar negeri maupun di dalam negeri, yang penting itu diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri untuk jenjang pendidikan tinggi keperawatan kita semua sudah tahu ya ada D3 keperawatan atau diploma keperawatan dan juga jenjang S1 sarjana, di mana kalau D3 ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun, kalau S1 sendiri itu dalam kurun waktu 5 tahun, 4 tahun di akademik dan 1 tahun di pendidikan profesi atau ngambil nurse-nya. Jadi itu tidak terpisahkan gitu ya. Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan sebagai seorang nurse ya. Ya paket gitu ya akademik selama 4 tahun dan 1 tahun nanti di rumah sakit gitu sebagai prakteknya gitu ya, praktek nurse-nya. Oke, di situ harus menjadi perhatian ya. Jadi selama ini sudah disiapkan kalian itu sebagai layanan yang kita berikan adalah layanan keperawatan yang profesional, di mana layanan keperawatan profesional ini harus didasarkan tadi ilmu gitu ya. Ilmu kita dapatkan saat di bangku kuliah gitu ya, dan juga saat kita memberikan layanan atau asuhan keperawatan pada pasien itu berdasarkan kiat-kiat keperawatan atau seni gitu ya, seni art of nursing itu harus kita selalu junjung juga gitu ya. Itu semua ya memang butuh pengalaman, butuh skills yang harus memang kita latih. Kemudian tadi ya, apa namanya, layanan perawatan yang kita berikan itu pada individu, keluarga, kelompok. Baik, kemudian terkait dari bentuk pelayanan yang kita berikan itu harus layanan yang komprehensif gitu ya. Jadi di sini bio, psiko, sosio, spiritual gitu harus selalu kita berikan saat kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien kita. Tidak hanya kita rawat fisiknya yang sakit, misalnya masuk ke rumah sakit di opnam karena nyeri di perutnya mau operasi appendicitis itu misalnya. Ya, tidak hanya itu yang kita rawat nyerinya saja, tapi psikologisnya bagaimana? Adakah kecemasan yang dialami oleh pasien tersebut selama hospitalisasi atau selama dirawat di rumah sakit? Bagaimana dengan sosialnya? Dulunya dia aktif itu ya, mengikuti segala macam kegiatan sosial di masyarakat, tapi karena sakit dia harus banyak di rumah saja gitu, bagaimana? Kemudian terkait spiritual, nah ada yang perlu kita berikan edukasi juga kepada pasien kita itu terkait tata cara ibadah pada orang sakit. Nah, ini juga menjadi poin penting di sini ya, karena kadang itu pasien itu enggak selama sakit itu nggak menjalankan sholat misalnya karena apa? Karena ya nggak tahu, karena dia terpasang infus, dia terpasang selang pipis atau selang kateter,
dia merasa kotor gitu ya, jadi dia ya sudah nggak sholat aja, saya kepasang kayak gini. Nah itu yang penting, peran kita di sini yang 24 jam full kepada pasien-pasien kita itu harus mengingatkan tentang ini gitu ya, tentang spiritual ini. Kita ajarkan bagaimana tata caranya wudhu untuk orang sakit, tata cara tayamum pada orang sakit seperti apa, sehingga nanti bisa melakukan ibadah-ibadah, khususnya ibadah yang wajib gitu ya, yang harus entah dalam kondisi apapun harus selalu kita kerjakan, itu kita ingatkan kepada pasien kita. Karena dengan pendekatan spiritual yang bagus, dengan pendekatan psikososial yang bagus, dari beberapa penelitian itu akan mempercepat penyembuhan secara fisik. Jadi harus kita perhatikan itu ya, layanan yang komprehensif yang harus kita berikan kepada pasien kita. Tidak hanya kita datang ngasih obat atau nyuntik jus udah selesai, enggak itu ya, tapi ada komunikasi, ada apa namanya, secara psikologis kita tanya. Nah, di sini sebagai seorang di keperawatan sendiri gitu ya, sebagai seorang perawat, kita harus punya keahlian khusus gitu ya. Kita punya keahlian khusus dalam menetapkan diagnosa keperawatan yang tepat gitu. Dari respon atau dari tanda gejala yang muncul pada pasien, kita tetapkan masalah keperawatan yang muncul itu apa. Lalu kita berikan tindakan keperawatan yang tepat juga pada pasien maupun pada keluarga gitu. Jadi dengan tindakan yang tepat, otomatis nanti akan lebih mempercepat proses penyembuhan. Dan juga di sini tadi ya, kita profesi keperawatan yang kita pilih ini memang merupakan panggilan hidup kita gitu. Jadi sejak awal di perkuliahan ini masih blok 1 ya, kita coba ubah niat kita gitu ya. Ya semoga saja semuanya itu kita masuk di keperawatan ini karena pilihan sendiri gitu ya, bukan atas dasar keterpaksaan itu. Nah, karena kalau sudah menjadi pilihan sendiri, otomatis nanti akan mampu menjalani proses pembelajaran itu dengan ikhlas gitu ya. Ya, saya niat memang saya ingin menjadi seorang perawat gitu ya. Saya menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, saya belajar bersungguh-sungguh gitu ya selama proses pembelajaran di akademik ini gitu ya, dan nanti saat menjadi perawat pun juga ya all out gitu ya, semuanya untuk pasien kita. Jadi bukan hanya profesi yang sambil lalu saja atau tidak, tapi ya memang tadi atas dasar kita ingin menolong pasien kita, itu juga nanti akan kebawa gitu ya, terbawa ke diri pasien. Saya dirawat dengan penuh 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 pengharapan, penuh kita itu memang di sini all out untuk pasien atau hanya sambil lalu, itu akan kebawa gitu pada pasien gitu ya. Jadi sebaiknya tadi dicoba dilihat lagi gitu ya, niat kita di sini sebagai seorang perawat itu apa, kemudian kita juga tekankan di sini bahwa profesi yang kita pilih merupakan panggilan hidup gitu ya. Jadi memang ikhlas semuanya nanti dijalani. Kemudian sebagai seorang perawat gitu, kita harus ada standar kompetensi tertentu yang memang harus dicapai gitu ya. Kita dianggap seorang yang profesional apabila kompeten gitu. Kompeten di sini nanti ada prasyarat tertentu yang harus kita jalani. Misalnya di kita sendiri besok di akhir gitu ada uji kompetensi nurse muslim yang harus kalian jalani. Di situ sebagai prasyarat bahwa saya memang lolos sebagai seorang nurse yang muslim gitu ya, nurse di lingkungan di PTM, di mana nanti harapannya ya tadi kita bisa melakukan layanan asuhan keperawatan itu yang profesional, yang cerdas, yang bagus, yang memang sesuai dengan standar yang ada gitu ya. Jadi mampu dipertanggungjawabkan dengan baik gitu. Kemudian di sini standar kompetensi merupakan tadi ya, tidak hanya secara pengetahuan saja, tapi sikap juga harus kita lihat gitu ya, pengetahuan kita juga lihat, dan juga keterampilan atau skills gitu. Jadi semuanya ini, 3 hal ini harus kita kita punyai gitu ya, kita punyai dianggap sebagai seorang perawat yang kompeten gitu. Jadi ada di
di pengetahuan atau keterampilan khusus yang mungkin harus kita jalani gitu ya saat, di tahap akademik ini agar kita dianggap kompeten menjadi seorang nurse, muslim. Nah, jadi dalam kita memberikan asuhan keperawatan itu yang profesional gitu ya, kita berikan kepada klien, kita punya kompetensi tertentu, kita punya kewenangan tertentu. Nah, jangan sampai dilupakan semua itu yang tadi ya, sikap, perilaku, pengetahuan yang kita, dapatkan itu, yang kita lakukan itu harus didasarkan pada nilai-nilai Islami yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita tinggalkan dalam setiap, tindakan yang kita lakukan gitu ya, baik itu tindakan kita sehari-hari maupun saat nanti dengan, tindakan ke pasien-pasien kita gitu. Jadi all out semuanya gitu ya, kita dianggap profesional gitu ya, kita punya kewenangan tertentu, kompeten, dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, nilai-nilai akhlak Islami ini memang sesuatu yang harus kita tanamkan gitu ya, sejak dari ya kalau nilai-nilai akhlak itu sebenarnya tidak bisa instan ya, tidak terus selama proses perkuliahan itu terus nanti jadi, apa namanya, jadi punya akhlak yang bagus gitu ya, tapi memang kita sejak awal dari proses pendidikan di sini, kita juga selalu kita ciptakan atmosfer akademik yang islami gitu ya, agar bisa membantu kita bisa mencetak nurse-nurse juga yang punya akhlak yang bagus gitu ya. Di sini kita memang membiasakan misalnya di waktu skislab gitu ya, waktu, praktikum gitu ya, bagaimana tahap-tahapan komunikasi, tidak hanya melulu melakukan percakapan kepada pasien gitu ya, tapi ada nilai ibadahnya. Sebelum ke pasien kita ucapkan basmalah gitu ya. Saat di pasien sebelum meninggalkan, itu kita doakan untuk kesembuhan pasien. Setelah selesai melakukan tindakan, kita ucapkan hamdalah. Nah, itu sudah kita coba biasakan, kita masukkan dalam skill-skill, di praktikum gitu ya, agar terbiasa untuk menanamkan nilai-nilai, Islami tersebut gitu ya. Karena tadi, tidak serta-merta kita bisa menjadi, orang yang bagus, tapi itu semuanya butuh proses gitu ya. Butuh proses, butuh, kesabaran gitu ya, agar memang benar-benar tertanam kuat dalam diri seseorang. Prinsip yang harus kita jaga dalam mengobati pasien tadi, mengobati dengan ihsan. Jadi meskipun kita hanya berdua dengan, pasien, tapi kita selalu ingat bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita, ada tanggung jawab gitu ya nanti yang harus kita, pertanggungjawabkan dengan tindakan kita gitu ya. Jadi ya kita seolah-olah dimanapun tuh selalu diawasi. Kalau orang diawasi itu biasanya akan berbuat yang baik gitu ya. Sama dengan ini gitu ya, kita obati pasien itu semuanya harus dengan, tindakan yang positif gitu, yang bagus gitu ya, atas dasar nanti bisa lebih mempercepat penyembuhan dari pasiennya gitu. Kemudian tidak sekali-kali menggunakan obat yang haram gitu ya, kita harus, pahami gitu ya, apa isi obat tersebut, biasanya terkait vaksinasi atau imunisasi gitu ya, kita harus hati-hati kalau masih ada pilihan imunisasi yang, berasal dari individu atau berasal dari sel-sel yang, halal, ya kita harus pilih itu dulu gitu ya. Kita harus pertimbangkan mana nanti kalau misalnya harus diobati dengan yang haram nanti, mudaratnya bagaimana, maslahatnya bagaimana. Nah, itu harus, kita pertimbangkan keuntungan kerugiannya gitu ya. Ini jadi selama masih kita bisa mengambil jalan semuanya itu yang halal gitu ya, kita ambil itu gitu ya. Jangan sekali-kali sampai memberikan tadi ya tercampur barang-barang yang haram, itu harus hati-hati. Kemudian pengobatan yang kita berikan itu tidak sekali-kali mencacatkan tubuh gitu ya. Jadi tadi harus kita hati-hati jangan sampai terjadi malpraktek gitu ya, sehingga bisa mengorbankan atau merugikan dari pasien gitu, harus hati-hati. Pengobatan tidak berbau tahayul, khurafat, dan bid'ah. Nah,
kita harus tekankan pada pasien kita gitu ya, bahwa tindakan yang kita lakukan ini adalah semata-mata sebagai bentuk ikhtiar kita, tapi tetap kita harus, selalu berdoa gitu ya, kita harus selalu, menyandarkan kesembuhan dari pasien tersebut ya hanya kepada Allah gitu ya. Kita tekankan kepada pasien ikhtiar yang sudah dilakukan, sudah berobat ke sana ke sini itu adalah bentuk ikhtiar. Tapi harus kembalikan lagi, kita harus berdoa gitu ya bahwa kesembuhan itu datangnya hanya dari Allah gitu. Itu ya, dia sakit atau nanti langsung sembuh itu semua kita kembalikan lagi kepadanya itu. Kemudian jauhkan dari rasa iri hati, takabur gitu ya, memeras pasien itu harus hati-hati sekali gitu dalam kita memberikan layanan ini gitu ya. Jadi jangan terus, wah karena ada saya nih itu lukanya terus jadi sembuh gitu karena saya rawat dengan baik. No, hati-hati itu ya. Nah, jangan sampai kita punya pikiran yang seperti itu gitu ya. Kita di sini hanya menjalankan sesuai dengan apa yang ada gitu ya, alhamdulillah gitu diberikan kecepatan kesembuhan gitu oleh Allah sehingga pasien tersebut bisa cepat sembuh gitu ya. Semua itu datangnya dari Allah. Kemudian juga tadi ya jangan sampai juga kita itu membeda-bedakan pasien satu dengan yang lain. Jangan terus, karena kita mampu merawat terus kita apa namanya, pasang tarif yang tinggi, ya itu juga memeras itu ya. Jadi harus hati-hati juga di sini. Eee, nah kita perlu perhatikan juga di sini terkait hijab in Islam itu ya. Bagaimana tadi ya nilai-nilai terkait akhlak yang harus kita, eee karena pentingnya apa tuh kita atau utamanya apa tuh kita berhijab yang bagus ya, hijab salah satu bentuk ketaatan pada Allah dan Rasul ya, kita kembalikan niat kita itu menutup aurat berhijab ini untuk apa ya, satu-satunya hanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kesempatan kali ini kita akan belajar terkait etika perawat muslim gitu. Bagaimana kita sebagai seorang perawat yang muslim gitu, yang beretika, bertata krama yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini nanti bersama saya ya Bu Laili. Baik, nah di sini bentuk hijab ini sebagai ifah gitu ya. Kita diperintahkan sebagai seorang wanita terutamanya karena seluruh anggota tubuh dari wanita itu merupakan aurat gitu ya. Kalau sampai nanti, karena aurat yang terbuka gitu akhirnya menimbulkan hawa nafsu yang tidak baik, nah itu juga nanti bisa kena dosa juga gitu. Jadi kita sebagai seorang wanita tadi harus menjaga pandangan, memelihara kemaluan gitu ya. Sudah jelas sekali di Quran surat An-Nur gitu ya, ayat 30, ayat 31 gitu yang memerintahkan untuk selalu menggunakan, hijab sebagai pelindung di sini gitu ya. Jadi, perlu diingat dan menjadi refleksi kita ya, introspeksi dari masing-masing kalian. Selama ini kita pakai hijab itu apakah hanya saat, sekolah saja atau kuliah saja? Atau saat bekerja saja nanti di rumah sudah bebas itu atau bagaimana? Nah, itu harus introspeksi masing-masing ya. Ya kalau kita masih ketemu dengan seseorang yang bukan mahramnya ya kita tetap harus ada batasan-batasannya gitu ya. Jadi tidak terus kalau pakai jilbab itu hanya saat bekerja, hanya saat kuliah saja. Nanti saat jalan-jalan dengan temannya buka semua ya itu ya jangan sampai seperti itu gitu ya. Ya, masing-masing tadi kita kembalikan niatnya gitu ya, karena dengan berhijab ini kita akan lebih terlindungi. Orang itu akan mikir gitu ya, akan mikir karena tadi ya, karena tidak terbuka aurat kita ya dia tidak akan apa terpancing hawa nafsunya, jadi dia juga tidak akan berbuat yang enggak-enggak gitu kepada kita gitu karena kita terlindungi gitu.
Nah, bentuk salah satu keimanan juga di sini ya, ada kisah gitu ya, saat dulu wanita-wanita dari Bani Tamim menemui Aisyah gitu ya dengan pakaian tipis, langsunglah Rasulullah itu berkata, kalau kalian wanita yang beriman, maka ini bukanlah pakaian wanita-wanita yang beriman, tapi kalau kalian nggak beriman ya silahkan saja, monggo saja nikmati pakaian tersebut. Nah itu jadi ada prinsip-prinsip yang harus kita jaga gitu ya saat berhijab itu, menutup aurat tapi pakainya tipis gitu ya sampai membentuk leko-leko tubuh, ya itu juga bukan namanya berhijab dengan baik gitu ya, tapi ada syarat. Nah di sini syarat hijab yang harus terpenuhi. Kalau kita wanita ya auratnya berarti seluruh anggota tubuh itu sebaiknya tertutupi dengan baik gitu ya. Kemudian nah di sini hijab itu sendiri didasarkan bukan untuk perhiasan. Nah, hati-hati di sini ya. Kadang kita punya baju yang banyak gitu yang bagus-bagus, saat mau memakai itu wah saya mau pakai baju A ini yang warna biru ini akan nanti bisa terlihat cantik atau bisa terlihat cakep gitu ya menurut Ana. Itu harus hati-hati gitu. Jadi kita niatkan kita punya baju yang bagus-bagus, kita punya bersyukur punya baju yang banyak, kita niatkan saat mau memakai, saya mau pakai baju ini karena saya ingin menutup aurat saya pengen berhijab dengan baik, nanti ya sebagai bentuk ketaatan saya kepada Allah gitu. Jadi kita luruskan niat lagi gitu ya. Kalau kita niatnya sudah karena taat kepada Allah ya kita dapat dunia dapat akhirat gitu ya. Mungkin nanti dipuji oleh orang, wah bajumu bagus sekali. Nah itu efek saja. Tapi apa utamanya tadi kita berniat untuk menutup aurat gitu ya dengan hijab yang bagus yang sudah saya punya ini sebagai bentuk ketaatan, jadi kita dapat pahala gitu ya, dapat pahala dari Allah gitu ya, dan juga dapat pujian, itu efek saja gitu ya. Jadi hati-hati dengan niat ini. Kemudian tadi ada syarat untuk hijab itu tebal, kainnya tebal, tidak tipis atau transparan, longgar ya, tidak sempit, kemudian tidak pakai wangi-wangi yang sampai jarak berapa meter itu sudah kelihatan wangi-wanginya. Nah itu harus hati-hati ya, tabarruj itu hanya ada di dalam rumah. Nah harus hati-hati juga ini tuh. Kemudian tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan tidak bermaksud tadi ujub atau pamer pada orang lain. Nah, ini harus ya masing-masing tadi yang kita kita refleksikan diri kita, apakah sudah sesuai dengan ini atau belum ya. Kalau belum ya coba kita perbaiki bersama. Kenapa sih kok ini dianggap penting gitu dan menarik gitu ya? Karena di dalam sejarah juga gitu ya, kita pernah percaya untuk pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan. Gimana di sini kita eh, berkutat atau berhubungan itu dengan benda hidup gitu ya. Jadi beda kalau yang kita rawat itu benda mati kan nggak akan dia itu berimplikasi yang kembali lagi ke kita gitu. Tapi kita ini berkaitan dengan jiwa dan raga, dengan manusia, ada makhluk sosial di situ, ada interaksi di situ gitu ya. Jadi kita dalam memberikan layanan atau asuhan keperawatan itu juga harus ada tata cara, kita harus selalu beretika gitu ya. Ada etika tertentu yang harus kita jaga dengan baik gitu ya, agar nanti berdampak yang positif juga gitu, baik bagi kita maupun bagi pasien kita itu ya. Jadi ya tadi kita perlu belajar tentang etika dari seorang perawat yang muslim itu bagaimana gitu. Nah, perlu juga di sini sebagai pencirinya apa tuh kalian sebagai nurse yang lulusan UMY dengan yang institusi lainnya gitu ya. Di sini ya tadi terkait spiritual, terkait muatan-muatan nilai Islam itu yang harus selalu kita bawa, baik itu nanti saat kalian praktek pendidikan profesi, bisa di rumah sakit atau di masyarakat, maupun nanti saat kalian sudah lulus dan sudah bekerja, itu harus selalu kita bawa nilai-nilai
Islam ini gitu ya. Jadi, wah ternyata ya beda gitu ya, perawat lulusan UMY dengan yang lain gitu ya. Karena lebih jadi, apa namanya, menjadi rujukan gitu ya, bisa lebih mengingatkan untuk selalu berbuat yang baik. Nah itu, eee, lebih diperhatikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa berjumpa kembali di blog falsafah dan teori keperawatan. Nah, sebelumnya mari kita awali dulu dengan membaca doa mau belajar dan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, semoga dengan kita berdoa sebelum belajar itu nanti kita akan lebih mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya, amin. Baik, di mana Rufaida ini adalah seorang perawat profesional di dalam sejarah Islam gitu ya. Rufaida ini dulu hidup di zaman Rasulullah gitu ya, pada abad pertama itu dia memberikan seluruh kehidupannya itu untuk melayani atau merawat masyarakat luas gitu ya, terkait kesehatannya. Dia juga di sini sangat-sangat berperan penting gitu saat terjadinya perperangan gitu ya. Jadi saat perang dulu gitu, Rufaida ini berperan untuk membantu merawat tentara-tentara muslim yang saat itu terluka gitu ya. Jadi di sini dia memberikan perawatan yang terbaik gitu ya. Di bagian belakang itu dia merawat semua tentara yang terluka itu. Sehingga ini menjadi apa namanya? Penciri gitu ya, dia menjadi terkenal gitu sebagai pionir dari perawat Islam yang sangat ramah dan juga sangat empati gitu ya, sangat empati, sangat mudah ringan gitu ya, membantu sesama Muslim yang membutuhkan bantuan, yang sakit di sini. Nah, etika di sini apa sih etika itu? Jadi etika adalah peraturan atau norma gitu ya, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang terkait dengan tindakan yang baik dan buruk gitu ya. Entah itu ada tadi suatu kewajiban, adalah pertanggungjawabannya secara moral gitu yang harus kita dapatkan apabila nanti sampai ada pelanggaran di etik tadi. Nah, ada kode etik tertentu yang memang harus kita menjadikan prinsip gitu ya dalam melakukan asuhan keperawatan gitu ya. Jadi kode etik dari PPNI, dari organisasi profesi kita, Persatuan Perawat Nasional Indonesia gitu ya, ada kita biar dikatakan seorang perawat yang beretika itu apa atau prinsip-prinsip yang harus kita jaga gitu ya, harus kita anut, harus kita selalu lakukan gitu ya, itu ada dan bisa kita pelajari gitu ya, agar dikatakan seorang perawat profesional yang beretika bagus gitu ya. Kemudian juga, nah, penting di sini ya mengingatkan kembali bahwa kita tugas atau fungsi manusia kita diciptakan itu kan sebagai khalifah itu ya, sebagai hamba Allah gitu. Eh, dan di sini dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ya kita saling tolong menolong satu sama lain. Ada masalah yang satu ya eh, kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Tadi terkait kode-kode etik atau prinsip-prinsip yang harus kita jaga gitu ya, yang penting dalam kita sebagai seorang perawat. Yang pertama terkait prinsip estetika atau keindahan gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita merawat pasien yang dia ada luka, kita tutup balutan dengan kasar. Nah, bagaimana kita menutup balutan itu agar terlihat indah gitu ya, agar terlihat nyaman gitu pada pasien gitu. Kan kita itu membalutnya mau nggak teratur, dengan balutan yang teratur itu kan tidak akan menimbulkan atau tidak sampai
membuat pasien meninggal gitu ya, tapi kita terkait ini tadi, kalau kita bertanya bagus, oh berarti baik atau bagus yang kita lakukan, enak dilihat, nyaman pada pasiennya. Nah itu prinsip estetik juga harus kita perhatikan. Altruisme gitu ya, atau mengutamakan orang lain. Di sini sangat penting gitu ya, saat kita itu sudah misalnya masuk itu bekerja di rumah sakit, satu shift itu ya all out semuanya itu untuk pasien kita gitu. Misalnya tadi ada masalah di rumah, masalah dengan anak, masalah dengan keluarga, itu harus kita tinggalkan saat kita sudah siap untuk ketemu dengan pasien. Kita bantu, kita utamakan apa saja kebutuhan yang harus di di apa namanya dipenuhi pada pasien tersebut, kita berikan terlebih dahulu, baru nanti kita atau dasar kepentingan dari perawat sendiri. Jadi kita utamakan pada pasien terlebih dahulu, altruisme harus kita junjung. Equality, kesetaraan gitu ya. Jadi pada semua pasien kita itu harus kita perlakukan dengan adil. Kita perlakukan dengan adil gitu ya, tidak memandang ras, tidak memandang suku gitu ya, semuanya harus sama. Terkait freedom atau kebebasan, jadi kita dalam memberikan tindakan perawatan pada pasien itu pertama kita jelaskan dulu ya, apa tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Kemudian nanti manfaatnya apa, kerugiannya apa apabila kita memberikan tindakan tersebut kepada pasien. Nah, setelah itu kita kembalikan ke pasien, apakah pasien mau menerima tindakan tersebut atau tidak itu. Kita berikan hak, kita berikan kebebasan untuk memilih tersebut. Kalau mau ya ada inform consent yang harus ditandatangani. Kalau menolak ya ada juga inform consent yang harus yang harus ditandatangani oleh pasien gitu ya. Jadi ada prosedur tertentu gitu yang memang harus kita junjung gitu ya, untuk tadi kebebasan dalam memilih perawatan yang diterima oleh pasien tersebut. Kemudian human dignity, martabat. Nah, hati-hati gitu ya. Kalau pada pasien yang bisa kita ajak komunikasi, pasien dengan hanya penyakit secara fisik, otomatis biasanya yuk kita memperhatikan prinsip-prinsip dalam berkomunikasi dengan baik gitu. Beda nanti kalau kita memberikan asuhan pada pasien-pasien gangguan jiwa, gitu, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya kadang itu karena dia juga sikapnya atau perilakunya mungkin yang bisa memicu kemarahan atau memicu emosi, kadang perawat itu juga jadi emosi. Nah, itu juga harus hati-hati. Kita harus perhatikan di sini. Pasien-pasien ODGJ itu juga masih punya memori yang bagus itu. Kalau kita perlakukan secara baik gitu saat kita merawat pasien-pasien ODGJ tersebut, dia akan mengingat gitu. Saat dia sakit di sini kan sedang ada terganggu secara kimiawi di proses kimiawi di otaknya. Tapi nanti setelah dia mendapatkan pengobatan, dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa kooperatif, dia akan ingat, oh dulu saya dirawat oleh Mbak A, nurse A ini dulu rawatnya dengan bagus, ngasih makan itu dengan baik, tidak diuncalke gitu ya, tidak dilempar gitu ya, diajak ke kamar mandi dengan bagus, diberikan layanan yang terbaik, dia terlalu ingat. Tapi kalau kita memberikan layanan yang apa ya, memaksa itu ya, kekerasan itu juga dia akan ingat. Jadi martabat manusia ini harus selalu kita jaga, baik itu pasien dalam kondisi sakit fisik maupun sakit yang tadi gangguan jiwa, kita harus sama gitu ya. Justice adil gitu ya. Jadi dalam memberikan tindakan gitu ya, kita harus berlaku adil pada pasien-pasien kita. Adil ini tidak harus berarti sama ya, selalu diingat itu. Adil itu harus berarti sama, tapi adil itu sesuai dengan komposisinya, sesuai dengan proporsinya dari masing-masing pasien. Kemudian kita selalu menginfokan selalu kebenaran. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada pasien kita komunikasikan secara pelan-pelan. Kalau itu berita buruk yang harus disampaikan ya kita sampaikan itu gitu ya. Prognosis atau perjalanan penyakit pasien yang mungkin buruk kita harus sampaikan. Jadi ada kesiapan nanti dari pasien gitu untuk menjalani mungkin sisa hidupnya yang enggak
nggak lama gitu ya, agar berkualitas. Jadi quality of life. Jadi di akhir kehidupannya itu yang berkualitas itu yang bagaimana gitu harus kita informasikan kebenaran dari kondisi penyakit pada pasien. Ini ada beberapa etik yang harus kita jaga gitu ya, kita kita lakukan gitu, prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan sebagai nurse yang Islam. Coba kita. Nah, etika di sini apa sih etika itu? Jadi etika adalah peraturan atau norma gitu ya yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang terkait dengan tindakan yang baik dan buruk gitu ya. Entah itu ada tadi suatu kewajiban, ada pertanggungjawabannya secara moral gitu yang harus kita dapatkan apabila nanti sampai ada pelanggaran di etik tadi. Kemudian, nah ini ikhlas gitu ya, ikhlas sebagai seorang muslim harus ikhlas dalam menjalankan pekerjaannya agar semuanya dianggap sebagai ibadah untuk mendapatkan keridhaan. Nah, ikhlas ini berada di dalam hati ya sebenarnya ya. Niat ikhlas ini berada di dalam hati. Semua itu tergantung dari masing-masing gitu. Tidak perlu kita ucapkan saya berniat ini tidak. Tapi kembali lagi ke hati kita gitu ya. Memang kita benar-benar hanya untuk mengharap ridho Allah atau tadi mengharap pujian orang lain. Nah, itu harus kita perbaiki lagi ya. Lagi-lagi introspeksi diri kalian masing-masing gitu ya. Kita semua belajar di sini ikhlas juga gitu ya. Ikhlas hanya tadi biar mendapat ilmu yang manfaat ya, semoga nanti juga dicatat sebagai bentuk ibadah gitu ya, karena kita belajarnya dengan ikhlas. Ini ya tadi ya, jadi kita dituntut untuk ikhlas. Nah, apa konsekuensi yang kita lakukan kalau kita itu memang tadi berniat ikhlas hanya mengharap ridho Allah gitu ya, ya konsekuensinya kita dalam perbuatan kita itu selalu memulai aktivitas sehari-hari kita pagi hari itu dengan selalu berzikir, mengingat Allah gitu ya. Bangun tidur gitu ya, bangun tidur itu kita selalu langsung berzikir gitu ya, kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini itu kita masih diberikan nikmat masih bisa hidup gitu ya. Kemudian juga saat bekerja atau saat mau sekolah gitu ya, kuliah itu kita berangkat dari rumah itu ya selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, pulang ke rumah juga berdoa, ucapkan salam sebelum membuka pintu rumah gitu ya. Dalam setiap perjalanan ada kalimat tahmid yang selalu keluar gitu yang menemani kita. Jadi tidak hanya yang kadang itu di perjalanan pada suka mendengarkan musik gitu ya, ya coba diubah lagi mana yang akan lebih uh, apa ya bernilai gitu ya selama perjalanan mungkin 1 jam gitu ya atau setengah jam itu perjalanan dari rumah ke tempat kerja itu mana yang kira-kira nanti akan membawa kemaslahatan, apakah hanya dengan mendengarkan musik atau kita sambil berzikir. Nah, coba di uh, ingat-ingat lagi gitu ya, kita refleksi diri lagi. Kemudian berkeyakinan atas kehormatan profesi. Nah, di sini kita profesi perawat itu ada profesi yang mulia gitu ya, karena di sini juga tadi kita
tidak hanya berpikir tentang materi gitu ya, tidak hanya terkait materi yang kita terima di setiap bulannya, tapi juga tadi nilai yang akan lebih tinggi kalau kita itu berniat untuk mengabdi gitu ya, untuk membawa keperbaikan kemaslahatan bagi orang lain gitu ya, sehingga nanti menjadi motivasi tersendiri gitu ya bagi kita untuk selalu berperilaku yang baik juga gitu. Jadi tadi kalau kita apa hanya berfokus pada materi saja yang didapatkan hanya itu. Tapi kalau kita berfokusnya sampai ke akhirat ya tadi kita harus ingat gitu ya, yang kita lakukan itu semata-mata untuk mengabdi gitu ya, sehingga kita bisa bernilai sebagai ibadah dan mendapatkan pahala gitu. Kemudian berusaha menjernihkan jiwa. Nah, karena kejernihan jiwa ini akan menentukan juga bagaimana kualitas asuhan yang kita berikan pada pasien kita. Kalau kita perawat yang selalu hatinya jernih, gitu ya, selalu berpikiran yang positif, maka nanti perbuatan yang akan kita berikan kepada pasien itu juga perbuatannya yang bagus-bagus, yang positif itu. Nanti pasien juga akan mengikuti hal-hal yang bagus itu yang positif itu, jadi akan terbawa itu, karena semua yang diucapkan kita yang perawat ucapkan karena itu semuanya itu dinut gitu ya oleh pasien gitu. Jadi kalau kita yang tindak selalu kita berpikiran yang positif, kita memberikan eh, ucapan-ucapan yang positif kepada pasien gitu ya, maka pasien juga akan mengikuti itu gitu ya, akan selalu punya harapan yang bagus gitu. Dalam kita eh, ber, berprofesi sebagai seorang perawat itu tidak terus cukup sampai 5 tahun untuk belajarnya itu tidak gitu ya, tapi ilmu keperawatan itu harus selalu kita update gitu ya, kita selalu eh, belajar sepanjang hayat gitu ya, jadi sepanjang kehidupan itu ya kita dalam proses pembelajaran gitu. Jadi mungkin ada penelitian-penelitian terbaru gitu ya dari orang lain gitu yang terkait bagaimana asuhan perawatan yang bagus, ya kita harus selalu update ilmu itu gitu ya. Jadi biar kita lebih mendalami ilmu yang kita kuasai dan nanti juga akan memberikan layanan yang terbaik pada pasien-pasien kita. Nah, ada kode etik tertentu yang memang harus kita menjadikan prinsip gitu ya dalam melakukan uh, asuhan keperawatan gitu ya. Jadi kode etik dari PPNI, dari organisasi profesi kita, Persatuan Perawat Nasional Indonesia gitu ya, ada kita biar dikatakan seorang perawat yang beretika itu apa atau prinsip-prinsip yang harus kita jaga gitu ya, harus kita anut, harus kita selalu lakukan gitu ya, itu ada dan bisa kita pelajari gitu ya agar dikatakan seorang perawat profesional yang beretika bagus gitu ya. Kemudian bertanggung jawab. Jadi di sini gitu kita sebagai seorang perawat tuh punya tanggung jawab gitu atas terhadap kesehatan dan keselamatan dari pasien-pasien kita. Semua yang kita lakukan gitu ya nanti akan ditanya gitu. Urusannya di dunia itu apa saja? Apakah dulu merawat pasien itu dengan baik atau tidak? Itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kita harus selalu ingat dalam bertindak, dalam bersikap gitu ya. Semua akan ada balasannya. Itu harus selalu diingat biar kita selalu bertindak atau melakukan sesuatu secara hati-hati dan berbuat yang baik.
Atas dasar rasa cinta kasih. Ya, di sini adalah rasa cinta kasih ini sebagai apa ya? Timbul dari dalam diri gitu ya, dalam diri, dan itu nanti kalau kita memberikan rasa cinta kasih ini kepada pasien kita, otomatis juga pasien itu juga akan kita juga akan dapat gitu ya, kita juga akan dapat hal tersebut gitu. Mungkin tidak saat ini saja, bisa jadi kapan gitu ya. Itu kita juga akan mendapatkan welas asih dari perbuatan baik yang sudah kita berikan gitu. Jadi semuanya itu akan kembali ke kita. Nah, etika di sini apa sih etika itu? Jadi etika adalah peraturan atau norma gitu ya yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang terkait dengan tindakan yang baik dan buruk gitu ya. Entah itu eh, ada tadi suatu kewajiban, adanya pertanggungjawabannya secara moral gitu yang harus kita dapatkan apabila nanti sampai ada pelanggaran di etik tadi. Nah, kemudian berpenampilan rapi, bersih dan menutup aurat. Makanya tadi ya kita sudah singgung gitu ya kewajiban untuk berhijab gitu ya, wajib untuk menutup aurat. Mana batasan-batasannya pada perempuan pada laki-laki kayak sudah cukup jelas ya kalian semua sudah dewasa gitu ya. Mana eh, ya tadi batasan untuk di dalam rumah, di luar rumah itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Ini ada beberapa etik yang harus kita jaga gitu ya, kita kita lakukan gitu, prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan sebagai nurse yang Islam. Coba kita kemudian sabar. Nah, di sini dalam kita melaksanakan tugas, dalam kita memberikan asuhan kepada pasien kita itu semuanya itu harus dengan pikiran yang dingin gitu ya. Pikiran dingin, tidak cepat emosional, tidak cepat marah gitu ya. Karena pasien itu sudah kondisinya itu dia eh, bingung gitu ya, sudah sakit ini secara psikologis dia juga menjadi mungkin menjadi lebih emosional ya, jangan sampai perawat itu juga ikut emosi. Kita di sini harus me- harus mampu untuk menenangkan gitu ya, menenangkan pasien. Jadi tidak gerusah-gerusuh juga kita sebagai seorang perawat dalam melakukan tindakan gitu ya. Semua dipikir, semua kita tidak ikut emosi gitu ya. Jadi sikap-sikap sabar ini sangat dituntut gitu ya sebagai kita sebagai seorang perawat yang harus selalu kita pelihara. Nah, kata-kata sabar ini juga mungkin perlu hati-hati juga ya kita ungkapkan kepada pasien gitu ya. Misalnya kita sebenarnya maksudnya mungkin baik ya, maksudnya baik, kita pengen berempati gitu, tapi kata-katanya mungkin salah gitu ya. Jadi misalnya sabar ya Pak menghadapi ini, itu juga harus hati-hati dengan kata-kata itu gitu ya. Perlu diingat, perlu diperhatikan sekarang gitu ya. Bisa jadi nanti malah disentrap itu sama pasiennya langsung apa pasien langsung emosi itu. Mbaknya ini sabar orang nggak nggak sakit gitu ya, nggak merasakan sakitnya, saya yang pada sakitnya ini, nah itu malah hati-hati. Tapi apa yang harusnya kita ucapkan sebagai bentuk empati kita kepada pasien kita gitu ya. Jadi Bapak, saya sangat memahami kondisi Bapak, saya sangat mengerti kondisi Bapak gitu ya. Ya, diharapkan Bapak itu mampu menerima itu dengan kondisinya ini dengan baik ya Pak ya. Gitu ya. Kita di sini akan membantu Bapak. Jadi kata-kata yang kita bisa ungkapkan kepada pasien itu adalah saya memahami, saya apa namanya, saya sangat mengerti gitu ya dengan apa yang Bapak rasakan. Nah, itu akan lebih bisa diterima oleh pasien daripada kita langsung ngomong sabar ya Pak gitu, gitu ya. Jadi hati-hati.
Kemudian tenang. Nah, kita sebagai nurse muslim juga dituntut untuk bersikap tenang, tidak gugup gitu ya dalam melakukan suatu pekerjaan apapun gitu ya. Eee, jadi semuanya harus kita pikirkan dulu gitu ya, bila mau melakukan, sesuatu kita pikirkan dulu gitu ya, biar, jadi nggak terus apa namanya, kondisinya juga apa tadi, gerusa-gerusu tadi ya. Jadi semuanya harus bersikap tenang, tidak gugup gitu ya dalam, bersikap. Nah, etika di sini apa sih etika? Tadi itu etika adalah peraturan atau norma gitu ya yang dapat digunakan sebagai acuan bagi, perilaku seseorang terkait dengan tindakan yang baik dan buruk gitu ya. Entah itu, ada tadi suatu kewajiban, itu sudah cukup jelas di sini ya dalam firman Allah surat An-Nur ayat 30-31 gitu ya. Karena dia kan otomatis bukan mahram kita ya. Jadi kita tetap harus menjaga interaksi antara perawat kita sebagai sesama perawat ataupun nanti dengan pasien kita. Kemudian nah ini ikhlas gitu ya. Ikhlas sebagai seorang nurse muslim harus ikhlas dalam menjalankan pekerjaannya agar semuanya dianggap sebagai ibadah untuk mendapatkan keridhaan. Nah, ikhlas ini berada di dalam hati ya sebenarnya ya. Niat ikhlas ini berada di dalam hati. Semua itu tergantung dari masing-masing gitu. Tidak perlu kita ucapkan saya berniat ini tidak. Tapi kembali lagi ke hati kita gitu ya. Memang kita benar-benar hanya untuk mengharap ridho Allah atau tadi mengharap pujian orang lain. Nah, itu harus kita perbaiki lagi ya. Lagi-lagi introspeksi diri kalian masing-masing gitu ya. Kita semua belajar di sini ikhlas juga gitu ya. Ikhlas hanya tadi biar mendapat ilmu yang manfaat, yang semoga nanti juga dicatat sebagai bentuk ibadah gitu ya karena kita belajarnya dengan ikhlas. Kemudian nah tadi selain kita berinteraksi dengan pasien, kita otomatis juga berinteraksi dengan keluarga klien. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan gitu ya pada keluarga klien. Pertama, bisa kita berikan support atau dukungan pada keluarga gitu ya, agar selalu tetap tabah, sabar dalam menghadapi cobaan untuk merawat anggota keluarga yang sakit tadi gitu ya. Karena kadang juga ya tadi keluarga yang harusnya bisa bekerja, tapi karena ada anggota keluarga yang sakit, dia harus bolak-balik ke rumah sakit ngurusin itu, meninggalkan pekerjaannya. Nah, itu juga tadi ya, perlu perlu dukungan khusus gitu pada keluarga, perlu support khusus pada keluarga yang bisa kita sampaikan gitu, agar mampu memanajemen dengan baik. Kemudian kita berikan hak keluarga untuk menjenguk klien, ya misalnya ada jam besuk gitu ya saat di rumah sakit itu misalnya 1 jam ya, sebisa mungkin kita melakukan tindakan-tindakan itu ya di luar jam itu gitu ya. Misalnya mau mengganti apa kasa di luka pasien gitu ya sebaiknya kita lakukan pas nggak di jam besuk gitu ya. Jadi pas nanti jam besuk itu memang hak untuk keluarga gitu ya untuk di situ menjenguk gitu ya, di situ bisa apa privasi gitu ya pada klien dan keluarga. Kemudian kita berikan informasi tentang keadaan klien gitu ya. Kita apapun yang kondisi yang dialami oleh klien, kita berkewajiban untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya gitu ya. Kemudian juga kita ajak keluarga untuk bekerjasama dalam perawatan klien gitu ya, dalam pemenuhan perawatan diri, aktivitas
sehari-hari itu kita harus ajarkan, karena kan di rumah sakit mungkin hanya 1, 2 hari, mungkin sampai 1 minggu gitu ya, tapi yang nanti di rumah kan kembali lagi ke keluarga yang akan melakukan perawatan tersebut. Jadi kita perlu ajarkan sejak di rumah sakit caranya itu seperti ini. Nanti kalau misalnya membantu memiringkan pasien gitu atau membantu pasien dari tidur mau duduk, ini caranya seperti ini. Nah, kita ajarkan sejak masih dirawat di rumah sakit agar nanti keluarga tersebut mampu merawat selama pasien itu di rumah dengan baik juga gitu ya. Terus juga selalu mengingatkan keluarga untuk selalu tadi membimbing ke keluarga yang sakit tadi untuk selalu berzikir gitu ya, selalu memberikan dukungan gitu pada klien yang sakit. Mungkin itu, kemudian terkait bagaimana kita harus niat. Di mana Rufaidah ini adalah seorang perawat profesional di dalam sejarah Islam gitu ya. Rufaidah ini dulu hidup di zaman Rasulullah gitu ya, pada abad pertama itu dia memberikan seluruh kehidupannya itu untuk melayani atau merawat masyarakat luas gitu ya, terkait kesehatannya. Dia juga di sini sangat-sangat berperan penting gitu saat terjadinya peperangan gitu ya. Jadi saat perang dulu gitu, Rufaidah ini berperan untuk membantu merawat tentara-tentara muslim yang saat itu terluka gitu ya. Jadi di sini dia memberikan perawatan yang terbaik gitu ya. Di bagian belakang itu dia merawat. Kemudian ya tadi ya di masih di Quran surat An-Nur ayat 30-31 tadi ya. Untuk selalu kita qadul basar tadi, menahan pandangan, memelihara kemaluan agar tadi tidak menimbulkan hawa nafsu bagi orang lain. Menutup aurat tadi ya, entah itu pada perawat laki-laki maupun perempuan wajib pakaiannya dia menutup aurat gitu ya saat melakukan interaksi dengan pasien kita gitu. Dan sudah cukup jelas tadi ya, aurat pada laki-laki sampai mana, perempuan sampai mana. Kemudian nah tadi selain kita berinteraksi dengan pasien, kita otomatis juga berinteraksi dengan keluarga klien. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan gitu ya pada keluarga klien. Pertama, bisa kita berikan support atau dukungan pada keluarga gitu ya, agar selalu tetap tabah, sabar dalam menghadapi cobaan untuk merawat anggota keluarga yang sakit tadi gitu ya. Karena kadang juga ya tadi keluarga yang harusnya bisa bekerja, tapi karena ada anggota keluarga. Kemudian, nah terkait pemeriksaan oleh lawan jenis. Nah, di sini kita sebagai tenaga kesehatan itu juga diwajibkan harus saat melakukan pemeriksaan itu ya memperhatikan privasi gitu ya, memperhatikan atau memelihara kehormatan dari pasien tersebut. Ya jangan misalnya kita melakukan pemeriksaan gitu ya, jangan di tempat terbuka, tapi coba cari ruangan yang bisa tertutup, yang bisa privasi, kita konsultasi antara perawat dengan pasien itu bisa nyaman gitu ya. Nah, kita tutup tirainya, kita tutup pintunya saat mau melakukan perawatan. Atau ada mungkin kadang kan kalau misalnya di kelas 2 atau kelas 3 kan satu ruangan dipakai untuk 2 atau 3 pasien ya. Saat kita mau melakukan tindakan tertentu ya kita harus jaga privasi dari pasien tersebut gitu ya. Kemudian waktu pemeriksaan gitu ya sebaiknya tuh nggak berdua-duaan gitu ya dengan kalau ada keluarga ya boleh gitu ya, keluarga itu sebagai orang ketiga di situ gitu ya yang menemani saat kita melakukan pemeriksaan, atau mungkin dengan perawat yang lain gitu ya, kita ajak teman kita saat mau melakukan pemeriksaan. Terus juga menghindari khalwat gitu ya. Yang khalwat di sini ya berdua-dua antara pasien laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain gitu ya. Jadi yang bukan mahram ya tetap tadi kita harus berhati-hati gitu ya dalam melakukan pemeriksaan atau dalam melakukan tindakan gitu antara pasien kita dengan
entah itu pasien laki-laki atau perempuan gitu ya, otomatis bukan mahram kita gitu ya. Itu juga harus hati-hati ya, sebisa mungkin itu ya bisa yang, apa namanya, bisa dilihat oleh orang, maksudnya lalu lalang orang gitu ya, jadi tidak terus mojok di mana gitu ya, itu harus hati-hati itu. Nah, di sini pendekatan agama atau spiritual itu sangat penting gitu ya, karena, spiritual yang bagus kita berikan kepada pasien gitu ya, itu nanti akan sangat berpengaruh pada penyembuhan secara fisik gitu. Jadi tidak hanya juga kita penuhi terkait atau pengobatan dari fisiknya, tapi juga kebutuhan spiritual harus kita selalu ingatkan, kita, berikan gitu pada pasien-pasien kita. Kemudian, nah tadi keseimbangan antara materialistik dan spiritual. Jadi ya, kita kembalikan lagi niat kita, tidak hanya mengharapkan materi dari pasien, tapi juga tadi nilai ibadah yang harus selalu kita junjung, kita perbaiki gitu ya setiap hari, setiap pagi, niatkan ikhlas untuk ibadah. Kemudian di sini tidak hanya tindakan ya, tidak hanya tindakan dalam kita memberikan itu yang berdasarkan, dalam prinsip-prinsip Islam, tapi juga menekankan spirit dalam aspek pengobatan. Jadi ya misalnya contohnya, saat memilih memilih obat gitu ya, obat dengan bahan-bahan yang halal gitu misalnya. Terus tadi, eee selain berikhtiar tadi ya, kita juga harus selalu mengembalikan, kita berdoa bahwa kesembuhan hanya datang dari Allah gitu. Terus juga dalam aspek pengobatan tidak dengan misalnya mantra-mantra atau dengan, apa, harus ngambil dari pohon mana. Nah, itu juga harus hati-hati gitu ya dalam aspek pengobatan ini. Kemudian di profesi perawat di sini adalah profesi yang, kita melihat secara holistik, kita melihat secara komprehensif gitu ya, baik dari aspek fisik, aspek mental, aspek psikologis, aspek kejiwaan dari, pasien kita gitu ya. Jadi kecemasan dari pasien juga harus kita perhatikan gitu pada saat, kita merawat dari pasien. Baik itu. Nah, atas dasar rasa cinta kasih. Ya, di sini adalah, rasa cinta kasih ini sebagai apa ya, timbul dari dalam diri gitu ya, dalam diri dan itu nanti kalau kita memberikan, rasa cinta kasih ini kepada pasien kita, otomatis juga pasien itu juga akan kita juga akan dapat gitu ya, kita juga, akan dapat hal tersebut gitu. Mungkin tidak saat ini saja, bisa jadi kapan gitu ya, itu kita juga akan mendapatkan welas asih dari perbuatan baik yang sudah kita, berikan gitu. Jadi semuanya itu akan kembali ke kita. Ya, di mana Rufaidah ini adalah seorang perawat profesional di dalam sejarah, Islam gitu ya. Rufaidah ini dulu